Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan sistem kami yaitu deteksi tren keluhan pelanggan pada OFD. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri Rizky Tadila dengan NIM 05, Rafael Iran dengan NIM 10, Sofia Amanda dengan NIM 21, dan Ferdian Adam dengan NIM 37. Faktanya, nilai pasar OFD atau Online Food Delivery di Indonesia sendiri telah mencapai 5,28 US dollar hingga pada tahun 2025. Pertumbuhan ini termasuk pesat, yaitu sekitar 8,90% dari tahun 2021. Perkembangan pesat ini menunjukkan seberapa tinggi minat masyarakat Indonesia dan juga masyarakat global terhadap penggunaan platform online food delivery ini atau pembelian makanan secara online dan tidak harus datang ke restorannya secara langsung. Setelah membeli ataupun mengonsumsi makanan, pembeli bisa meninggalkan review atau ulasan untuk setiap makanan yang dibeli di restoran tertentu. Sekitar 25 hingga 30% dari total ulasan tersebut mengandung keluhan atau kritik baik. Namun, jika kritik tersebut dibaca secara manual satu persatu, tentu akan memakan waktu lama dan juga tidak efisien. Tujuan dari pembuatan sistem ini adalah untuk membantu restoran mengembangkan kualitas layanan berdasarkan ulasan pelanggan GoFood dan untuk mengidentifikasikan faktor-faktor utama yang mempengaruhi keluhan pelanggan dalam layanan OFD. Selanjutnya, langkah pengerjaan untuk membentuk sistem ini, yang pertama itu kita melakukan scraping data dengan library Selenium pada platform Gojek. Kemudian, setelah itu dilakukan pre-processing data dengan melakukan case folding, label encoder, stemmer. Setelah data sudah bersih, maka setelah itu dibuatlah model LSTM dengan bantuan library TensorFlow. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi dinilai dari hasil akurasinya dan nilai loss-nya. Berikut adalah contoh dataset yang kami gunakan, di mana dataset yang kiri merupakan review dan yang kanan merupakan eh, kelas. Oke, next. Selanjutnya adalah izinkan kami untuk mendemonstrasikan eh, hasil kerja dari kelompok kami. Nah, berikut tahapan kami dalam membuat model untuk proyek ini. Yang pertama adalah kami melakukan menginput dataset dari Jodel Review Classified Full CSV yang merupakan dataset dari data yang telah kami kumpulkan dengan yang memiliki 3 kolom. Yang kolom pertama adalah review, kemudian kelas dari review tersebut, dan yang ketiga adalah sentimen dari review tersebut. Kemudian langkah yang pertama adalah kita melakukan memberikan label encoder untuk setiap kelas dari kelas review dan juga sentimen. Kemudian setelah itu kami melakukan pre-processing terhadap kolom review, yang langkah pertamanya adalah melakukan case folding atau mengubah semua hurufnya menjadi huruf kecil. Kemudian kita menghapus semua simbol yang ada di dalam review dan menyisakan huruf A sampai Z dan angka 0 sampai 9. Kemudian setelah itu kami mengubah kolom review menjadi list. Yang selanjutnya kami lakukan stemming dengan library Sastrawi. Selanjutnya kami melakukan tokenisasi menggunakan library yang ada di TensorFlow dengan OVV token. Kemudian setelah itu kami membuat
mengubah hasil setiap kolom review itu menjadi data sequence. Kemudian dari data sequence tersebut atau data berurutan tersebut kami berikan padding untuk menyamakan setiap datanya pada tiap kolom dari data review. Kemudian setelah itu kami membuat model untuk model klasifikasi kelas yang mana pada lapisan pertama yaitu lapisan embedding. Lapisan embedding ini akan mengubah data review yang awalnya merupakan data teks menjadi vektor dengan metode word embedding yang nilai vektornya itu ditentukan oleh makna semantiknya. Kemudian lapisan kedua adalah lapisan LSTM dengan jumlah neuron 64 dan kemudian lapisan selanjutnya adalah lapisan fully connected layer dengan jumlah neuron 64 dan fungsi aktivasinya adalah ReLU. Kemudian untuk lapisan outputnya kami menggunakan fungsi aktivasi softmax karena model ini adalah model klasifikasi. Kemudian kami menggunakan fungsi loss sparse categorical cross entropy karena pada model ini merupakan model klasifikasi multiclass dengan optimizer Adam dan matriksnya untuk melakukan evaluasi yaitu akurasi. Kemudian untuk hyperparameter kami menggunakan 50 kali epoch dengan 16 batch size. Berikut hasil training kami untuk model klasifikasi kelas. Kemudian model yang kedua itu adalah klasifikasi sentimen. Dengan arsitektur yang sama, cuman yang membedakan adalah outputnya kita bandingkan dengan kelas sentimen. Hyperparameternya yang kami gunakan juga sama, yaitu dengan 50 kali epoch, 16 batch size. Kemudian ini untuk hasil untuk mencoba klasifikasi prediksi dari hasil klasifikasi tersebut, yaitu kami menggunakan kata pesen teh kok nggak ada tehnya ya. Nah, dari sini kita dapat melihat kelasnya adalah kelas minuman, terutama es teh. Kemudian sentimennya netral, karena dalam kata contoh ulasannya tidak ada kata yang terlabel sebagai sentimen negatif. Kemudian untuk mencoba model ini untuk data yang jauh lebih besar, kami menggunakan data dari resto lain, yaitu resto Sego Babat, yang caranya kami melakukan preprocessing terlebih dahulu, sama seperti sebelumnya, dan melakukan tokenisasi. Kemudian ini adalah fungsi untuk memberikan prediksi kelas dan prediksi sentimen, dan kami coba, dan hasilnya adalah seperti ini. Kolom kiri adalah hasil review dari restonya, dan kedua adalah klasifikasi untuk setiap review, dan yang ketiga adalah sentimen dari tiap review itu. Sekian dari saya, terima kasih.